Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Bersama saya dengan kami pada siang hari ini sudah hadir seorang pria yang masih muda namun luar biasa. Di usia mudanya, pria ini sudah bisa membangun bisnis di bidang arang. Dari lokal namun saat ini sudah masuk ke pasar internasional. Beliau adalah Muhammad Ilham Firhansyah yang merupakan owner dari CV Krakatau Mutiara Hitam. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Mas Ilham. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pasti. Selamat datang di Japos TV. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan mulai bersiap untuk menceritakan gitu ya. Siap. Pengalamannya, apa yang menjadi dasar pikirannya karena ini di bidang arang. Iya. Benar ya? Betul. Suatu bidang yang bisa dikatakan tidak lazim untuk seorang anak muda. Namun ini sudah menjadi bisnis yang bukan lagi dikatakan kecil, tapi sudah bisa masuk ke pasar internasional. Betul. Namun sebelum itu boleh dikenali sedikit nih, siapa sih Mas Ilham ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firhansyah. Saya owner dari CV Krakatau Mutiara Hitam yang bergerak di dalam bidang ekspor arang atau charcoal atau biasanya orang mengenalnya briquette. Briquette, ya. Briquette yang lebih terkenalnya briquette dari ya. pasar lokal yang akhirnya kita rubah ke pasar global seperti itu. Awalnya lokal nih, Ya. tapi sekarang udah masuk ke global, ekspor ke luar negeri. Betul. Awal mulanya seperti apa sih kok bisa tertarik masuk ke bisnis arang atau briquette? Awal mulanya adalah COVID sih. COVID pada saat itu kan sebelumnya saya dagang ya. Saya dagang, habis itu dagang itu kan ya namanya ada PKKM di stop lah. Pokoknya dilarang untuk berjualan. Oh iya, waktu itu stop semua. Pada saat itu saya ada kenalan lah. Akhirnya nih arang aja itu bisa loh diekspor pada saat itu. Oke. Nah, akhirnya saya cari marketnya di Facebook. Ternyata banyak banget kebutuhan. Kebutuhan akan arang. Kebutuhan akan arang itu banyak banget pada saat itu karena untuk negara-negara kompetitor itu udah lockdown, jadi nggak bisa. Jadi potensi yang masih bisa diambil atau dituju sama negara-negara luar itu adalah Indonesia. Pada saat itu masih emang portnya itu masih belum di lockdown. Belum lockdown ya? Belum di lockdown. Ya. Nah dari situlah akhirnya pertama nggak satu kontainer gitu enggak. Jadi supply dari relasi yang emang Pak Ilham bisa nggak bantu carikan ini cuma 3 ton, ini kurang untuk satu kontainer untuk menutup aja. Nah ini saya bantu. Pak Ilham kurang nih segini. Akhirnya dari portofolio yang saya kumpulkan dari awal kecil-kecil mulai dari lokal yang ke angkringan, habis itu ke all you can eat pada saat itu untuk grill kalau zaman sekarang itu ya kokari ya kayak benar, gitu. kokari, itu bisa gitu dipakai kan. di situ. Nah, akhirnya saya dapat portofolio untuk saya akhirnya membuat sebuah produk katalog dan company profile. Masih ngasal-ngasal pada saat itu. Oke, tapi seadanya aja gitu iya, ya. seadanya. Saya nggak pengen yang kayak harus bagus banget nggak, tapi saya pengennya adalah ya udah mulai aja dulu sih. Ntar juga arahnya kemana, ntar juga ngikut aja kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Dari situlah akhirnya saya mendapatkan portofolio, berkembang ya sampai saat ini nih. Wow. Jadi artinya awalnya ini juga masih sedikit-sedikit ya. Siapapun yang membutuhkan kita kirim gitu-gitu ya. Dan mulai bikin punya portofolio, bikin company profile gitu-gitu ya. Yang paling susah adalah belajar soal product knowledge-nya, itu paling susah. Itu saya butuh waktu sekitar setahun lah untuk mempelajari itu sampai benar-benar ya ada bisa dibilang berdarah sih karena ada salah, ada di mental juga, ditolak sama supplier, ditolak sama ini, ditolak sama itu, terus jarak juga kan di Jawa Timur ini jaraknya itu beda-beda, ada yang di Bondowoso, ada yang di Jember, dengan jarak yang memang kalau misalnya pada saat itu kita masih ngebis sama naik kereta, karena masih belum ada mobil nih. Nah, itulah akhirnya kesulitannya di situ untuk menemukan supplier. Oke. Saya ingin sedikit lebih dalam soal arang nih. Mungkin banyak pemirsa juga masih belum terlalu tahu gitu ya. Arang ini digunakan untuk apa aja sih? Biasanya kan kita melihat arang itu untuk bakar sate. Betul. Itu yang paling sering kita lihat gitu ya. Betul. Penggunaan arang ini untuk apa aja sih mestinya? Penggunaan arang di luar itu tergantung negaranya. Kita market itu ada Eropa, ada US, ada Timur Tengah, ada Asia. Setiap negara-negara ini, ya kategori negara-negara ini itu memiliki
fungsi masing-masing. Contoh di Eropa. Di Eropa itu ada yang namanya barbecue, itu sebagai penghangat di dalam satu ruangan. Oke, karena di sana dingin musim gitu ya. Musim dingin, seperti sekarang nih. Yes. Kita lagi musim-musimnya nih. Nah, itu kita untuk menghangatkan ruangan. Untuk menghangatkan ruangan, untuk barbekyuan di dalam satu ruangan. Karena yang perlu diketahui adalah arang ini kalau misalnya di Indonesia, Mas David pasti lihatnya berasap. Benar. Tapi kita untuk spek ekspor adalah smokeless. Tidak berasap nih? Tidak berasap. Tapi cuma berasa hangat gitu? Hangat, tidak berasap, tidak bau juga. Oke. Nah ini sebuah keuntungan yang didapatkan lah. Benefit yang didapatkan oleh customer. Terus kalau untuk di Timur Tengah, Timur Tengah itu untuk restoran. Contoh di Saudi Arabia. Kalau misalnya ada musim umroh sama haji, berapa juta orang yang banyak banget. Banyak banget. Dan salah satu Arabia ini, dia tuh gas itu dia kurang banget. Walaupun dia penghasil gas dan minyak, tapi gas itu dia kurang banget. Alhasil, arang ini sebagai alternatifnya untuk pengganti bahan bakar tersebut. Untuk pengganti bahan bakar? Iya. Wah, ini baru tahu nih ya, arang itu bisa jadi untuk pengganti bahan bakar. Betul, itu juga dilakukan sama Jepang sama Korea. Itu juga gitu. Kalau di Asia itu dia itu memanfaatkan untuk industrial. Terus kalau di Jepang itu ya, kalau kemarin tuh saya kirim ke Tokyo, dia itu untuk ya restoran memang. Restoran ya? Iya. Waduh, ini semakin menarik nih pembahasannya. Karena ternyata arang itu gunanya bukan hanya seperti yang kita lihat, tapi juga bisa jadi bahan bakar. Bahkan. Betul, kalau di Indonesia untuk lokalnya itu dia sebagai penghangat sebuah tempat ternak ayam. Tempat ternak ayam untuk penghangat juga? Iya, untuk menjaga temperaturnya gitu. Oke. Baik, Mas Ilham, kita akan masuk lebih dalam, namun kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat ini. Tetaplah bersama dengan kami. Halo, selamat pagi warga Jawa Timur, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda kembali dalam update Jatim edisi hari ini. Kejaksaan Negeri Jombang menetapkan mantan pimpinan cabang Bank BPR Jatim, cabang Jombang, Ponco Mardi Utomo sebagai tersangka kasus korupsi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyerahkan langsung surat keputusan calon aparatur sipil negara dukung program swasembada pangan Lapas kelas 2B Mojokerto yang berhasil memanfaatkan lahan terbatasnya dengan budidaya perikanan dan pertanian. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Muhammad Ilham Firhansyah, seorang owner dari CV Krakatau Mutiara Hitam. Mas Ilham, tadi kita sudah spill sedikit mengenai kegunaan dari arang gitu ya. Ternyata bukan hanya untuk bakar sate, tapi juga banyak digunakan untuk hal yang lain kayak seperti bahan bakar mesin industri itu di Eropa, di Jepang, di Asia gitu ya. Di Eropa juga bisa untuk penghangat ruangan juga gitu ya. Nah, sekarang untuk pengembangannya, saya pengen tahu arang ini mestinya cara bikinnya tuh seperti apa, dari apa, gimana sih arang ini? Betul, kalau misalnya kita berbicara soal arang, sebenarnya banyak, arang itu banyak kategorinya. Yang paling sering yang saya lakukan adalah arang kayu. Habis itu ada arang dari saudas briket, saudas itu serbuk kayu. Habis itu ada dari kelapa, itu ada. Nah, ini semua itu kalau misalnya digolongkan masih ada turunannya sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk bahan baku itu kita dari kayu. Kalau misalnya arang kayu, kayu dari, kalau misalnya kita kan bekerja sama dengan Dishub, habis itu dari Dinas Lingkungan Hidup setempat,
habis itu dari perhutani itu kita bekerja sama. Jadi kalau misalnya kita dibilang kayak menebang itu enggak, tapi kita menggunakan limbah-limbah kayu dari jalan-jalan atau ranting-ranting yang jatuh dari atas itu kita kelola lagi. Jadi seperti itu. Jadi dari yang tidak berguna jadi berguna ini ya? Ya betul. Seperti kelapa. Kelapa itu kita tempurungnya kita pakai. Tempurung kelapanya. Yang memang mestinya dibuang? Yang mestinya itu dibuang, habis itu biasanya cuma dibakar aja, nggak kita manfaatkan, tapi kita akhirnya carbonize untuk menjadi sebuah arang yang memang speknya ekspor itu tadi. Yang smokeless itu tadi. Nah itu tadi. Jadi ternyata speknya pun macam-macam ya? Betul, betul. Apa? Ada berapa macam kurang lebih? Ada kurang lebih 8 macam. Ada arang kayu. Arang kayu itu nanti turun lagi. Ada arang kayu halaban, ada arang kayu tamarin, ada arang kayu sono, ada arang kayu ulin, ada arang kayu mangrove. Habis itu ada campur mix hardwood charcoal, ada sawdust briquette dengan grade-nya A sampai E. Itu ada coconut shell charcoal namanya. Nanti ada turunnya lagi. Wow. Dan ini kegunaannya beda-beda ya? Kegunaannya beda-beda semua, sesuai permintaan customer. Nah itu tadi. Ternyata luas sekali ya kegunaan dari arang, jenisnya, modelnya ini luas sekali ya? Luas sekali, benar. Tidak sesimpel yang kita lihat arang yang kita lihat di orang jualan makanan ya? Iya. Nah untuk pengembangan usaha, dari awalnya yang kirim sedikit-sedikit gitu ya, dapat portofolio kecil-kecil, sekarang ke ekspor. Bagaimana step-stepnya? Pertama adalah kita harus melek angka ya pertama ya. Kita harus tahu gimana kurs, habis itu gimana harga supplier, habis itu soal quantity. Itu kita harus tahu angka-angkanya itu. Detailnya. Yang kedua adalah relasi. Di sebuah bisnis itu kita nggak menutup mata, kita harus membangun relasi. Tapi sebelum membangun relasi itu kita harus namanya mempunyai knowledge. Kita harus mempunyai knowledge sama experience. Kalau misalnya kita nggak mempunyai pengetahuan dan pengalaman, relasi tidak akan menerima kita. Yes. Ini yang saya pelajari selama 2 tahun kurang lebih. Kurang lebih akhirnya saya memutuskan untuk membuka diri saya, open. Saya ke Lampung, saya ke Kalimantan, habis itu saya ke Bali, habis itu saya ke Jember. Jadi semua emang yang daerah-daerah potensial saya datangin untuk saya itu bertukar pikiran pada saat itu. Dan memang saya ada backingan untuk ada customer nih, bisa nggak kita bekerja sama gitu. Nah setelah itu barulah muncul di sosial media. Di sosial media, kenapa sekarang kita harus muncul di sosial media walaupun seorang business owner? Kita udah membaca algoritmanya bahwasanya sosial media itu benar-benar luas banget marketnya. Setuju. Saya punya TikTok yang memang saya manfaatkan salah satunya untuk mencari customer. Itu bisa finding sampai negara tetangga gitu. Akhirnya customer ini tahu seperti itu. Wow. Oke, saya mau agak detail nih. Yang pertama tadi kan kita harus tahu angka-angkanya. Ya, angka-angkanya. Suppliernya seperti apa gitu ya. Seperti apa yang maksudnya kan dasarnya kita tahu modalnya sekian, jualnya sekian, marginnya sekian. Selain itu apa lagi? Kalau basic ekspor ya, basic ekspor itu pertama adalah supplier, barang, habis itu ada product knowledge, habis itu ada portofolio. Sebenarnya basic ekspor tuh ini. Kalau misalnya kita udah paham soal ini, contoh kita tahu suppliernya dulu. Karena nggak semua supplier itu bisa memiliki space atau slot yang bisa dibagi sama kita. Karena kita harus nggak menutup mata bahwasanya ekspor ini udah dari lama. Mungkin sedikit orang yang tahu. Jadi mungkin ada customer yang emang udah lebih dulu daripada kita. Banyak yang nggak tahu jalannya ke sana seperti apa gitu kan. Nah kita akhirnya memulainya ini agak kesulitan. Karena pada saat itu kalau misalnya supplier ini ya kita mohon maaf ya tanda kutip itu memang lebih baik untung. Maksudnya dia memikirkan uang, dia nggak memikirkan kedepannya itu kayak gimana. Tapi kita sebagai seorang traders itu bahasa gaulnya di ekspor lah. Sebagai istilahnya kayak di dunia bisnis itu broker lah. Brokernya seperti itu kita menjembatani mereka untuk mendapatkan value lebih tinggi. Pertama kita harus tahu suppliernya, barangnya kita harus tahu. Barangnya. Sebelum kita masuk ke barang ya, kita cut dulu karena kita harus berikan kesempatan pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
lah ya kita bikin masjid yang baru di sini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang dengan Mas Ilham, seorang owner dari CV Krakatau Mutiara Hitam. Mas Ilham, kita langsung lanjut gitu kan, menuju ke ekspor tadi. Siap. Yang pertama dari supplier, kita harus tahu barangnya dari supplier seperti apa, kita mengkoordinir supplier seperti apa gitu kan. Karena kalau misalnya kita udah dapat customer nih ya, kita nggak dapat supplier, useless, sama aja, percuma. Kita mau offering apa? Nggak ada kita. Mau cari barang di mana? Kita mau dapat barang dari mana? Useless, kita nggak dapat. Ya, satu supplier. Yang kedua tadi? Ya, itu tadi barang. Kita harus tahu pastikan barang bisa kita siapkan ini berapa banyak. Gitu. Ya. Permintaan memang banyak, tapi kalau kita nggak pegang barang percuma. Nah, itu tadi. Kamu mau jadi emang sebuah eksporter profesional atau kamu sebagai kayak mau coba-coba aja. Customer ini nggak kamu handle, habis itu selesai. Maksudnya itu kayak ya udah selesai order, habis itu nggak ada kelanjutan lagi. Nggak ada. Percuma. Tapi yang saya jaga adalah hospitality saya, habis itu service saya di sini supaya customer ini berterus-terus, maksudnya berkelanjutan sama repeat saya. order Repeat kan? order kayak gitu. Itu yang nggak semua orang itu bisa kayak gitu. Karena memang ekspor itu besar keuntungannya. Tapi kalau kita tahu caranya itu tadi. Kalau tahu caranya dan detail-detailnya kita perlu perhatikan benar-benar. Betul banget, gitu ya? karena kita berbicara soal dolar. Nah, sedangkan karena dolar sekarang lagi bagus. Nah, ini emang waktu-waktunya yang cocok untuk ekspor kayak gitu. Oke, supplier, barang. Yang ketiga adalah ini tadi portofolio. Ya, kita bisa product knowledge sama portofolio itu jadi satu sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu dipisahin dulu untuk cara belajarnya. Kita harus tahu product knowledge dulu, habis itu kita harus membangun portofolio. Portofolio itu bisa dimasukkan adalah company profile, produk katalog, habis itu deskripsi aja sih, kayak apa sebuah artikel gitu aja sih. Bisa dibangun melalui pertama website, kalau misalnya nggak punya itu sekarang kan ada jasa banyak lah di luar sana bikin website ya. Habis itu ada Facebook, ada platform-platform kayak profesional seperti LinkedIn tuh itu bisa. Habis itu ada e-commerce global seperti Amazon, ada Alibaba dan lain-lain. Nah, nanti itu bisa masuk ke sana. Tapi kita harus itu tahu tadi product knowledge sama mempunyai portofolio adalah produk katalog, habis itu company profile. Kalau misalnya teman-teman, Mas, tapi kan aku belum mau nyoba nih, aku mau dapat company profile dari mana? Customer itu nggak bakal ngulik sampai akarnya. Dia itu tahu dari apa yang kamu perlihatkan. Penilaian atau first impression-nya itu dari apa yang kamu lihatkan di awal. Jadi disitulah. Jadi kita ekspor tuh juga pertama kita tahu formalnya, tapi kita harus tahu strategi non formal itu kayak gimana. Itu yang nggak semua orang bisa. Nah ini. Jadi memang pasar ekspor ini menjadi pasar yang menarik gitu ya. Kalau kita ngomong soal keuntungan adalah keuntungan juga oke, gitu kan. Tapi juga banyak hal yang perlu diperhatikan juga. Betul. Gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pasti begini. Awalnya seperti apa sih? Maksudnya membangun, artinya kita nyampe atau menjembatani bisa ke ekspor itu mulainya dari mana gitu ya? Oke. Jadi kalau menjembatani mulai dari ekspor itu, ya itu tadi. Kita offering ya, platform yang saya gunakan dari dulu adalah Facebook. Ya, semakin kita posting, customer ini tanpa kita offering dia juga udah finding. Maksudnya dia itu juga mencari gitu. Di mana supplier yang emang bisa saya gandeng itu. Ini saya komunikasi ya, maksudnya ini adalah kayak
orang zaman sekarang bilang tuh review jujur dari customer saya, itu Iya. bilangnya seperti itu. Jangan khawatir soal customer di luar sana itu banyak. Kamu tinggal tunjukkan ada produk terbaik kamu. Jadi ya udah, itulah saya manfaatkan sampai akhirnya saya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn juga saya posting soal arang. Jadi saya bangun personal branding saya. Kalau lu butuh arang ke gua nih, kayak gitu. Lokal oke, global gua juga sikat. Nah, Wah gitu. ini menarik nih. Jadi awalnya Facebook tapi ya? Awalnya Facebook. Itu juga pasti teman-teman yang lain juga pasti udah menyadari bahwasanya Facebook ini sebuah platform yang emang bisa menjembatani teman-teman untuk menuju pasar global. Kayak gitu. Oke, sekarang saya mau masuk ke Facebooknya nih. Maksudnya caranya, kan orang mungkin terpikirnya cuman posting nih berarti, posting gitu kan. Ada. Namun apa yang perlu diperhatikan dari posting-postingan itu? Gitu? Oke. Yang perlu diperhatikan adalah anggap bahwasanya diri kalian itu berada di negara tersebut. Contoh, kalau misalnya di Indonesia kita butuh arang, pasti kita menggunakan language Indonesia. Ya. Indonesia, habis itu kita menggunakan server Indonesia secara tidak langsung AI membaca seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu ingin memasuki pasar Saudi, kamu harus gabung grup-grup yang di Saudi. Itu ada komunitasnya. Walaupun di sana kamu kesulitan untuk bahasa, kita juga nggak kalah pintar, kita menggunakan Google Translate atau kalau misalnya zaman sekarang itu ada yang namanya ChatGPT atau AI. Itu bisa kita gunakan di situ. Wah. Jadi kita memang dengan sengaja untuk masuk ke mereka. Sengaja untuk masuk. Misalnya di Australia, sengaja kita masuk untuk ke negara mereka. Seperti itu. Banyak grup-grupnya juga. Banyak gitu grup-grupnya juga. Dan sekarang yang paling gampang adalah di Google. Google juga bisa. Jadi kita seakan-akan masuk di negaranya mereka dengan subjek untuk pencariannya adalah sama kayak kita mencari barang. Supplier arang Indonesia. Sama, akhirnya kamu harus menjadikan diri kalian untuk di negara tersebut supplier arang Australia. Wow. Yang kita cari adalah bukan buyer, tapi kita langsung objektif adalah supplier. Karena supplier butuh barang, otomatis dia akan menjadi buyer. Oke. Nah ini perlu kita cermati ya, di mana kegunaan dari sosial media itu kalau kita memang mau fokuskan dengan apa yang kita butuhkan, ternyata itu bisa menjadi jembatan untuk kita. Betul banget. Gitu ya, bukan hanya lokal, tapi dari situ bisa ke internasional. Iya, betul banget. Waduh, ini luar biasa. Sekarang saya bicara soal tantangan. Iya kan? Tantangannya nih, apa nih? Dari sekedar lokal ke internasional, perusahaan semakin besar, tantangannya apa nih? Tantangan tuh banyak ya. Seperti yang terdekat adalah ini baru-baru ini adalah konflik geopolitik. Nah, ya. Itu benar-benar ngaruh banget. Saya dari total 25 kontainer satu bulan itu cuma bisa kirim 5. Wow. Ini sebuah contoh ya. Seperti itu. Jadi efeknya berarti besar banget. Itu bisa melumpuhkan ekonomi. Karena itu Timur Tengah konflik ini dia di tengah-tengahnya untuk menuju ke Eropa, habis itu ke US. Kalau misalnya bisa ke sana, ada nggak jalan lain? Bisa, tapi harus rerouting. Rerouting itu memutar nih, lewat jalan lain. Iya, cost bertambah. Itu. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku ini kalau sekarang ya kita eksportir ada 2, as a traders atau as produsen. Kalau saya itu juga trader, saya juga produsen juga. Jadi saya tahu untuk problem di dua-duanya itu tahu. Kalau untuk sekarang adalah bahan baku. Bahan baku contoh seperti kelapa sekarang. Kelapa sekarang lagi mahal-mahal banget. Otomatis apa? Harga jual kita naik. Nah, hal yang kita sampaikan di customer itu kadang-kadang customer itu tidak tahu dan nggak mau tahu soal problem kamu yang kamu miliki di sana. Aku maunya harga segini. Iya, walaupun kita sudah kayak berhubungan kekeluargaan seperti dia, tapi tetap aja ya kalau misalnya dia ada problem dan lain-lain, dia nggak bakal mau tahu. Itu karena dia harus patokan sama harga. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada regulasi internasional. Nah ini, regulasi internasional itu ada karena kan kalau di arang itu menggunakan kapal khusus atau kontainer khusus. Kita adalah produk DG. DG itu dangerous good. Jadi produk kita itu memiliki sertifikat khusus. Nah, rumornya habis ini itu ada regulasi baru soal international maritime dangerous apa gitu. Itu bakal lebih ketat lagi untuk produk arang atau DG ini tadi yang bakal dikirim ke luar negeri. Terus yang keempat adalah di pemerintah. Kadang itu pemerintah supportnya kurang seperti kayak sertifikat dan lain-lain itu lemot.
Jadi kita waktu kita mau ngajukan, mengeluarkannya lama nih. Mengeluarkannya lama. Jadi seperti itu. Habis itu yang kelima itu ada di itu tadi kompetitor. Kompetitor ini kadang ada yang mohon maaf nih sebelumnya kayak nurunin harga demi mendapatkan impact Omset. customer atau omset, tapi dia nggak tahu harganya ini sesuai dengan spesifikasi yang seperti apa. Otomatis kita yang menjual spesifikasi spek ekspor dan emang benar-benar menjaga kualitas. Ada standarnya mestinya ya. Iya, itu akhirnya kita secara nggak langsung kita mengikuti turun-turun sedikit. Iya. Supaya apa? Kita juga bisa mengikuti. Nah ini Banyak banget sebenarnya tantangannya. Ya. Mestinya kita yang ingin standarnya sesuai dengan internasional, tapi karena persaingan harga kita harus ngikutin juga akhirnya. Yang paling penting itu kurs sih. Kurs ya. Ya. Kalau misalnya kita ngitung kursnya adalah di exchange-kan dengan sekarang itu 16.000 pada saat kita deal pertama. Tiba-tiba pada saat kirim atau pelunasan kursnya itu menjadi 15.500, otomatis kita rugi Rp500 per kilonya. Oh, bukan dihitungnya pada waktu dealingnya? Bukan, karena waktu pada saat mereka itu, terimanya nih. Wah ini. Itu juga. Makanya orang-orang saya suruh secure kurs kalian lebih ada space-nya. Misal di Google 16.400, coba secure menjadi 16.200 saja untuk exchange kalian ke dolar. Waduh. Oke, jadi tantangannya cukup banyak ya. Cukup banyak. Kejadian-kejadian di lapangan tuh hal-hal tidak terduganya juga banyak banget. Oke. Mas Ilham, kita mau lanjut lagi, namun kita kasih kesempatan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Nahkoda dan 13 orang anak buah kapal Barcelona 5A diperiksa tim penyidik Polairut Polda Sulawesi Utara. Saat ini ke-14 orang tersebut masih diperiksa sebagai saksi Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira. Yuk tonton terus Badanamu di Jawa Pos TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan masih berbincang dengan saya kali ini Mas Ilham, seorang owner dari CV Krakatau Mutiara Hitam. Mas Ilham, tadi kita sudah berbincang mengenai banyaknya tantangan juga yang terjadi dan saya percaya tantangan-tantangan itu membuat Mas Ilham juga semakin dewasa, semakin paham, semakin pandai, banyak pembelajaran yang membuat Mas Ilham semakin bisa bijaksana juga gitu ya. Nah, mewakili seorang pemuda, seorang anak muda nih ya. Betul. Dari semua yang telah Mas Ilham lewati, pembelajaran apa yang luar biasa selama dari bisnis nol sampai dengan saat ini? Kadang pembelajaran yang paling ngena banget adalah nggak sesuai ekspektasi. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan. Misalnya nih, kita berekspektasi satu kontainer ini profitnya segini nih. Misalnya segini. Habis itu kita udah berjuang, kita udah jagain. Biasanya Gen Z itu udah dapat profitnya segini. Aku jagain lah, ini aku bakal seneng-seneng dulu atau kayak gimana. Habis itu nggak sesuai ekspektasi, gagal, batal. Batal nih. Batal. Atau habis itu kalau nggak gitu kuantitinya dikurangin. Kuantitinya dikurangin, hasil profitnya dikurangin juga. Nah itu akhirnya kena dalam mental, kok bisa ya kayak gini, akhirnya rugi dan lain-lain. Pertama itu. Nanti kita bahas soal kerugian dulu. Kerugian itu sebuah bayangan besar di dalam sebuah bisnis, itu sebuah bayangan besar.
Itu kalau misalnya kita memang nggak pandai, nggak memiliki strategi untuk ke depan, karena kita nggak menutup mata bahwasanya setiap usaha dan bisnis itu selalu memiliki kompetitor. Tapi kalau misalnya kompetitor tahu kelemahan kita bakal selesai. Nah, otomatis kita harus mencari strategi supaya apa? Supaya kalaupun kita punya masalah, kita nggak kalau misalnya bahasa Jawanya itu gopoh lah, gopoh kayak gitu. Panik kayak gitu lah. Panik kayak gitu, jangan kayak gitu. Pertama, kita harus kuat mental dulu. Terus yang kedua adalah soal konsisten sama disiplin. Yes. Nah, konsistensi kalian dalam biasanya kalau di dunia ekspor ya gitu misalnya, itu biasanya kurang konsisten. Karena apa? Orang-orang ini kadang kalau saya ya, Oke, itu kok masih lemnya cuma 3 bulan aja mendapatkan customer, habis itu closing deal. Tapi kok aku udah jalan 5 bulan, 6 bulan nih. Apakah benar ya ekspor kok nggak itu kayak Mas Ilham ya gitu ya? Kok nggak kayak gitu ya? Kok nggak kayak yang lain ya? Padahal aku udah belajar benar, udah belajar benar, aku udah belajar dari jauh, aku udah ngikut seminar ini itu. Tapi mungkin kok nggak kelihatan hasilnya? Ya, mungkin kamu hanya belajar teori. Sedangkan di ekspor adalah kamu perlu belajar soal di lapangan juga, gimana kondisi di lapangan, kamu perlu membangun relasi itu tadi yang pertama. Habis itu kalian harus mempunyai personal branding. Kalau belajar aja kita senyap di dalam, kita tahu teori, kita tahu sistemnya, tapi kita nggak tahu take actionnya gimana, useless, sama aja. Mending jadi edukator aja kalian. Oh iya, kayak gitu. Jangan jadi pelakunya. Mending jadi edukator aja. Kalau misalnya kalian tahu teori, habis tahu sistem, jadi edukator aja. Mungkin itu sih. Saya ingin spill dikit mengenai tadi kerugian gitu kan. Mungkin banyak pemirsa juga yang mau berdagang ya kan. Namun sekarang masih pegawai atau apa gitu kan. Itu kan mereka belum pernah merasakan kerugian. Pemikirannya adalah waktu mau masuk ke dagang atau bisnis untung nih. Mindset yang paling tepat dalam kita melihat suatu kerugian itu seperti apa sih? Mindset yang paling tepat dalam melihat suatu kerugian itu adalah kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Pertama, kerugian ini jangan dibuat sebuah ya udah sih aku nggak mau lagi karena ini udah rugi. Tapi kerugian ini bisa kita simpan untuk menjadi strategi. Kalau aku bisa mengatasi kerugian ini, berarti aku harus punya opsi B untuk menyelesaikannya. Untuk memberikan untung. Nah, itu pasti harus dilakukan seorang istilahnya business owner atau pengusaha, itu harus banget dilakukan. Harus disiapin nih ya? Iya, contoh kalau kita punya kerugian misalnya barang itu hancur atau remuk. Tapi kita tahu akhirnya untuk kedepannya, berarti kita harus packagingnya harus bagus supaya barang itu nggak remuk. Jadi kita harus bikin kerugian itu menjadi suatu pembelajaran. Pembelajaran itu sih. Jangan takut, tapi harus dibikin buat belajar. Oh iya, mental itu aja sih. Ya ini terakhir ya, ini disclaimer, ekspor itu nggak harus kalian terjun langsung jadi full time eksportir, walaupun kalian punya pekerjaan, nggak apa-apa. Eksportir bisa jadi side bisnis kalian. Dimulailah dari situ ya, side bisnis dulu ya. Baik, Mas Ilham luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, teman. Waktu tidak mengizinkan. Betul banget. Saya ingin terima kasih sekali lagi untuk Mas Ilham. Sukses terus dan menjadi contoh yang luar biasa untuk pemuda-pemuda di Indonesia. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Mas Muhammad Ilham Firhansyah, seorang owner dari CV Krakatau Mutiara Hitam. Saksikan informasi menarik berikutnya dalam program Update Bisnis yang selanjutnya. Saya David Punata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.